Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun bersama Mu Mengyi mengantar Xiao ke kampung halamannya, dan pada saat ini Xiao sedang menangis dan Mu Mengyi pun tidak tega melihatnya. Mu Mengyi pun ingin menghampuri Xiao yang sedang menangis. Namun Tanyun menarik lengan Mu Mengyi dan berkata, dia telah ditekan terlalu lama, akan lebih baik jika membiarkan dia menangis, ucap dari Tanyun. Tangisan Xiao berlanjut sampai larut malam, dan akhirnya mungkin Zhongwu Xiao lelah menangis, jadi dia berhenti menangis. Tanyun membantunya berdiri dalam kesusahan. Xiao melihat ke pintu yang tertutup, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. Xiao takut, sangat takut. Xiao takut akan pingsan ketika dia melihat Kang Tu yang dulu ditinggali bersama orang tuanya. Xiao takut bahwa di kepala Kang, ketika Xiao mengingat penampilan ayahnya yang digigit sampai mati oleh binatang buas, Xiao pasti akan pingsan. Xiao menatap kosong ke pintu dan tidak memiliki keberanian untuk mendorong pintu masuk. Xiao, ayo pergi, aku akan menemanimu menambahkan dupa untuk paman dan bibimu, ucap dari Tanyun memeluk Zhongwu Xiao dan berjalan keluar dari halaman. Di bawah sinar bulan, Zhongwu Xiao melepaskan lengan Tanyun, lalu berlutut menghadap pintu halaman, menundukkan kepalanya dan mencium tangga perlahan. Ciuman ini bermakna, Xiao tahu bahwa dia akan pergi hari ini, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhongwu Xiao membawa Tanyun ke kuburan di belakang gunung. Setelah pergi ke kuburan, Zhongwu Xiao berlutut di depan kuburan dan memberitahu orang tua angkatnya bahwa putrinya menemukan suami yang baik untuknya. Xiao terus berbicara tentang kebaikan Tanyun dan berharap orang tua angkatnya dapat beristirahat dengan tenang di surga dan tidak mengkhawatirkan dirinya. Tanyun menarik napas dalam-dalam, berlutut di samping Zhongwu Xiao, dan bersujud. Setelah bersujud matanya menunjukkan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Meskipun Xiao dan saya belum menikah, saya masih mendesak Anda untuk menyetujui saya menjadi menantumu. Ayah dan ibu, jangan khawatir, menantumu akan menggunakan hidupnya untuk melindungi Xiao, ucap dari Tanyun. Mu Mengyi juga berlutut di depan kuburan dan berbisik, paman dan bibi, jangan khawatir, aku akan merawat Xiao sebagai saudara perempuanku sendiri dan tidak pernah berubah, ucap dari Mu Mengyi. Setelah mereka bertiga curhat di depan kuburan, Zhongwu Xiao tidak ingin orang tua angkatnya melihat kesedihannya, jadi dia membungkuk dan memeluk kuburan dengan tenang, tertawa dan menangis, ayah dan ibu, putrimu akan pergi, dan putrimu akan merindukan kalian semua. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku mencintai kalian, aku sangat mencintai kalian, aku sangat mencintai kalian. Zhongwu Xiao berdiri dengan enggan, dan kemudian, ketika Zhongwu Xiao hendak mengeluarkan perahu roh, Tanyun tersenyum sedikit, dan berkata, apakah kamu masih ingat pria besar itu, ucap dari Tanyun. Maksudmu singa abu-abu bersayap darah, kan, ucap dari Mu Mengyi bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu tidak mengatakannya, aku baru saja akan untuk bertanya, mengapa saya belum melihatnya sejak itu, ucap dari Mengyi kembali. Pada saat ini Xiao sangat penasaran siapa pria besar itu sebenarnya. Pria besar keluar, ucap dari Tanyun, begitu suara Tanyun jatuh, sekelompok sinar emas naik ke langit dari tas binatang roh Tanyun, dan berubah menjadi singa naga emas besar di langit. Sayapnya terentang, menutupi langit dan bulan, menghalangi cahaya bulan yang terang. Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao melebarkan mata mereka, memperlihatkan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Tanyun, apakah ini masih pria besar? Bagaimana itu berubah menjadi emas, dan nafasnya sangat menakutkan. Ketika kamu dan pria besar menyelamatkan saya di tepi tebing bersalju, dia hanya binatang roh tingkat pertama, bagaimana bisa begitu kuat sekarang, ucap dari Mu Mengyi. Ini adalah pria besar, bagaimana bisa menjadi seperti yang sekarang, ceritanya panjang, aku akan berbicara denganmu perlahan dalam perjalanan pulang, ucap dari Tanyun. Setelah itu, Tanyun membawa kedua kekasihnya dan menaiki bagian belakang singa naga emas. Tanyun menunjuk ke kejauhan, matanya dipenuhi kerinduan, pria besar, mari kita pulang.
Singa naga emas tampak sangat bersemangat. Bagaimanapun, ia telah tinggal di keluarga Tan selama bertahun-tahun, dan memang singa naga emas sangat menyukai orang tua Tan Yun. Singa naga emas membawa 3 orang, seperti sambaran petir emas besar, menembus langit malam, dan menghilang dalam sekejap mata. Tan Yun tidak khawatir, penampilan singa naga emas akan menakuti rakyat. Karena kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang biasa tidak dapat melihat penampilannya sama sekali. Ketika Tan Yun mengendarai singa naga emas berputar-putar di atas kota Wang Yue, menghadap ke kampung halamannya, ada emosi yang dalam di matanya. Beberapa tahun telah berlalu, aku tidak tahu seberapa baik orang tuaku, aku benar-benar tidak berbakti, gumam dari Tan Yun di dalam hatinya, singa naga emas ke bawah dan tergantung di langit di atas Tan Mansion. Ah! Kepala rumah, ada monster. Seorang pelayan yang sedang menyapu lantai di mansion mengeluarkan jeritan yang keras, lalu menjatuhkan sapunya dan kabur. Jeritan itu sangat keras, sehingga membuat 100 pelayan di mansion mendongak dan melihat singa naga emas terbang dengan ketinggian 100 meter, lalu singa naga emas menyeringai kepada mereka, semua orang yang melihatnya hampir ketakutan setengah mati. Melihat adegan ini, Tan Yun berkata, "Pria besar, saya tahu Anda mengenal pelayan ini, tetapi bagaimanapun juga, penampilan Anda tidak sama seperti sebelumnya, jadi jangan membuat mereka takut," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu singa naga emas mengaum, dan pria besar itu mengerti dan menunjukkan rasa bersalah. "Siapa yang berani lancang dalam keluarga Tan saya, apakah Anda tidak tahu bahwa cucu saya, Tan Yun, sudah menjadi murid sekte kuno," ucap dari Tan Changchun, kakeknya Tan Yun. Tuan Tan datang ke tengah halaman utama dengan semangat. Tan Changchun, ayah Tan Yun, Tan Feng dan ibunya Feng Jingru, muncul di bidang pandang Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Feng berusia 50-an dan Feng Jingru berusia 40-an. Karena pekerjaannya di rumah, helaian rambut putih telah muncul di pelipisnya. Di belakang ketiganya, seorang penjaga terkenal memegang tombak dan menatap singa naga emas, seolah menghadapi musuh besar. Semua orang di Tan Mansion bingung. Tan Yun menjadi murid sekte kuno. Masalah ini telah menyebar ribuan mil. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Tan Yun pergi, ada tokoh-tokoh terkemuka di kota-kota terdekat yang sering datang berkunjung dan pergi dengan keluarga Tan. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa masih ada orang yang berani datang ke Tan Mansion untuk menjadi liar. Hos! Tiba-tiba sebuah bayangan melompat turun dari singa naga emas, dan segera, Tan Yun berlutut dan bersujud di depan Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, dan berkata, "Keturunan Tan Yun menghadap, semoga kakek diberi kedamaian, dan ayah dan ibu diberi keanyaman." Begitu kata-kata ini keluar, mereka bertiga gemetar, dan di sisi lain semua pelayan berteriak keras, "Tuan muda Tan kamu kembali mengunjungi kita, Tuan muda telah Tan kita kembali," ucap dari ratusan penjaga dan pelayan berseru dengan penuh semangat. "Ibu," ucap dari Tan Yun memeluk Feng Jingru dengan erat. "Ibu dan anak, kini bersatu kembali." Air mata mengalir di mata Ibu Tan Yun. "Yuner akhirnya kamu kembali. Ibu sangat merindukanmu," ucap dari Ibu Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Changchun langsung meneteskan air mata. Dia lega memiliki cucu yang luar biasa, dan dia layak menjadi leluhur keluarga Tan. Feng Jingru menyeka air matanya, membantu Tan Yun berdiri, kembali menatap Tan Feng dan berkata, "Suamiku, Yuner kembali, kita akan mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Yuner," ucap dari Feng Jingru. Lalu setelah itu Tan Yun berkata, "Ayah, ibu, kakek, aku akan memperkenalkan 2 orang kepadamu," ucap dari Tan Yun. Dan pada saat ini, singa naga emas di langit tiba-tiba menyusut dan menjadi berukuran 10 kaki, membawa Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi, mendarat di mansion. Dan setelah itu, para penjaga memandangi kedua gadis itu, mata mereka melebar, dan berkata, "Cantik, sangat cantik, secantik Nona Yukin yang telah pergi selama lebih dari 4 tahun," ucap dari penjaga dan para pelayan. "Halo, kakek. Halo, paman dan bibi," ucap dari Mu Mengyi menyapa Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, dengan manis. "Anak yang sangat cantik," ucap dari Feng Jingru ramah, dengan ekspresi terkejut di matanya. "Ibu, dia adalah Mu Mengji, dan dia adalah Zhong Wuxiao, dan mereka berdua adalah calon menantu perempuanmu," ucap dari Tan Yun.
dan ketika Tan Yun memperkenalkan sambil tersenyum, Mu Mengji dan Zhong Wuxiao mengerucutkan bibir, malu-malu. Mendengar kata, menantu perempuan, Feng Jingru memikirkan Namong Yukin, dan merasa sedikit kesakitan di dalam hatinya. Andai saja jika lelaki tua itu tidak membawa Yukin waktu itu, mungkin aku telah bisa menggendong cucuku, gumam dari Feng Jingru di dalam hatinya. Lalu setelah itu Feng Jingru melangkah maju, memegang Mu Mengji dengan satu tangan dan Zhong Wuxiao dengan tangan lainnya, dan kemudian berkata dengan mata yang tulus, "Anak baik, di mana keluargamu? Jika pernikahanmu harus dilakukan, lakukan sesegera mungkin," ucap dari Feng Jingru. Mendengar itu, Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa ibunya Feng Jingru begitu tidak sabar. "Ibu, jangan khawatir tentang pernikahan, kita akan membicarakannya nanti," ucap dari Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tertawa. "Bagaimana mungkin ibu tidak terburu-buru, ibu tidak ingin seperti sebelumnya," ucap dari Feng Jingru hampir mengucapkan rahasianya dan segera Feng Jingru menutup mulutnya. "Ibu? Apa arti dari sebelumnya?" ucap dari Tan Yun bingung. "Bukan apa-apa, ibu hanya ingin cepat-cepat memeluk cucunya, bukan?" ucap dari Feng Jingru memelototi Tan Yun. Lalu kemudian membawa Mu Mengji dan Zhong Wuxiao ke paviliun yang tidak jauh, dan berkata, "Pergilah dulu, bibi punya sesuatu untuk kamu," ucap dari Feng Jingru. "Karena telah ada menantu perempuan, apakah kamu mengabaikan putramu?" Tan Yun tersenyum, dan mengikuti Feng Jingru ke kamar bersama kakek dan ayahnya. Pengurus rumah tangga berada di kompleks dan mengizinkan para penjaga membawa keluarganya ke rumah Tan untuk perjamuan 3 hari. Pada saat yang sama, penjaga tidak libur selama 3 hari. Para penjaga bergegas keluar dari rumah Tan dengan penuh semangat. Di lobi loteng, Feng Jingru memberi Mu Mengji dan Zhong Wuxiao 2 gelang giok yang identik. Setelah melihat kedua putrinya memakainya, Feng Jingru tersenyum dan berkata, "Ini adalah gelang giok leluhur dari keluarga Tan kami, yang saya siapkan untuk menantu perempuan masa depan saya. Bibi tidak memiliki sesuatu yang bagus, jadi tolong jangan malu memakainya." Mendengar arti dari gelang giok itu, hati Mu Mengji dan Zhong Wuxiao semanis madu. Kemudian, Feng Jingru bertanya di mana rumah kalian. Tan Yun memasang penghalang kedap suara dan memberitahu orang tua dan kakeknya bahwa Mu Mengji adalah putri dinasti Mu Feng Sheng, dan Zhong Wuxiao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun memandang Zhong Wuxiao ketika mereka dikejutkan oleh pengalaman hidupnya, dan mata ketiganya penuh dengan kasih sayang. "Pertama, saya merasa sedih atas apa yang terjadi pada Zhong Wuxiao. Kedua, memandang Zhong Wuxiao, mereka bertiga memikirkan putri angkat mereka, juga tunangan Tan Yun saat itu, yaitu Namong Yukin. Dan saat ini, mereka sangat takut bahwa suatu hari, orang tua kandung Zhong Wuxiao juga akan menemukan keluarga Tan dan membawa Xiao pergi. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, mereka bertiga masih sedikit gelisah." Di waktu berikutnya, sampai pesta makan malam dimulai, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya terus berbicara. Tan Yun secara alami melaporkan kabar baik dan bukan kabar buruk, dan hanya mengatakan seberapa baik dia hidup di sekte tersebut. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun mengetahui bahwa Zhong Wuxiao dan Tan Yun sudah berada di tingkat ke-9, dan Mu Mengji adalah penyempurnaan jiwa janin, mereka terkejut. Bagi Feng Jingru dan yang lainnya, alam jiwa janin adalah dunia pedang terbang yang mereka dambakan. Dalam 3 hari ke depan, rumah Tan akan mengadakan perjamuan besar. Dan berita tentang pulangnya Tan Yun telah datang mengunjungi kerabat tersebar di seluruh kota Wang Yue. Ratusan pemilik keluarga di kota itu datang tanpa diundang dengan hadiah yang murah hati dan ingin melihat Tan Yun sambil membawa seorang keponakan memanggil dengan sangat ramah. Terlebih lagi, mereka ingin menjodohkan putri mereka, yang belum meninggalkan kabinet, dengan Tan Yun, tetapi ketika pemilik keluarga mengetahui bahwa Mu Mengji dan Zhong Wuxiao adalah 2 wanita cantik yang menakjubkan, mereka yang akan menjodohkannya dengan Tan Yun, mereka langsung melepaskan gagasan itu satu persatu. Menurut mereka kecantikan para putrinya jauh dari yang lain, tetapi tentu saja Tan Yun tidak akan tertarik dengan mereka. Seperti yang diketahui semua orang, Tan Yun bukanlah orang yang peduli sama sekali. Meskipun putrinya cantik dan lincah, Tan Yun tidak akan tergoda, setidaknya tidak mudah.
Wanita yang bisa membuatnya tergoda haruslah seseorang yang pernah mengalami suka duka bersama, serta memiliki hati yang baik dan karakter yang baik. Tan Yun tidak akan pernah memilih jodoh berdasarkan penampilan. Selama 3 hari ini, Tan Yun memberi Feng Jingru semua ramuan obat dan senjata ajaib yang ada di alam janin Heling dan alam jiwa janin yang dia beli dari kota Huang Fusengzong. Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan sangat senang. Dengan ramuan obat ini, mereka akan segera memasuki keadaan jiwa janin dan meningkatkan harapan hidup mereka. Dan begitu banyak ramuan obat dapat diambil oleh penjaga keluarga Tan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, Tan Yun juga mengeluarkan 3 pil Zuyan Yazun terbaik dan memberikannya kepada orang tua dan kakeknya masing-masing. Setelah Feng Jingru mengambilnya, helai putih di rambutnya menghilang, dan kerutan di wajahnya menghilang, berubah dari 40 menjadi tampak seperti berusia 30 tahun. Setelah meminumnya, Tan Feng berubah menjadi pria parubaya dari usia 50-an, dan Feng Jingru keduanya tampak 10 tahun lebih muda. Tan Changchun, lelaki tua Tan, mengambil Zuyan Yazun dan terbaik sambil tersenyum, dan berubah dari 90 tahun menjadi 60 tahun. Pada saat ini, semua keluarga merasa senang. Tapi ada saatnya untuk berpisah. Cahaya bulan yang cerah jatuh di Tan Mansion, dan mansion itu terang benderang. Feng Jingru, Tan Feng, Tan Changchun, serta semua pelayan dan penjaga rumah Tan, melihat Tan Yun dengan kesedihan. Pada saat ini, Feng Jingru dengan rasa enggan di hatinya, berkata, "Jaga dirimu, jangan biarkan ibu khawatir," ucap dari Feng Jingru. Dan kemudian Tan Yun berlutut dan mengangguk berat, "Ibu, ayah, kakek, jangan khawatir, anakmu ini akan menjaga dirinya sendiri," ucap dari Tan Yun. "Baiklah," ucap dari Feng Jingru mengangkat Tan Yun dan memperingatkan, "Jangan biarkan Xiao dan Meng Yi dianiaya. 2 gadis baik mengikutimu, aku telah merestuinya, dan jangan main-main dengan bunga di luar, ingat," ucap dari Feng Jingru. "Sayang ingat," jawab dari Tan Yun. "Tidak terlalu buruk," ucap dari Feng Jingru tersenyum, memandang Xiao dan Mu Meng Yi, dan bertanya dengan penuh harap, "Bisakah kalian memanggilku ibu?" ucap dari Feng Jingru. Mu Meng Yi dan Xiao mengangguk sedikit, tampak malu, "Ibu, ayah dan kakek jaga kesehatan kalian dan kami akan kembali untuk melihat kalian di masa depan," ucap dari Xiao dan Mu Meng Yi. Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan manis, "Ibu, jangan khawatir, saudarimu dan aku akan menjaga Tan Yun dengan baik," ucap dari Xiao. Oke. Feng Jingru dengan senang hati, dan kemudian menarik kedua putrinya dan berkata, "Tan Yun, jika kamu berani menyakiti mereka, ingatlah ibu akan mematahkan kakimu," ucap dari Feng Jingru. Mendengar itu, kedua gadis itu mengangguk senang. "Ayah, ibu, kakek, kita pergi dulu," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun membungkuk ke belakang, mengepalkan tinjunya dan memandang penjaga keluarga Tan, dan berkata-kata, "Lindungi kediaman Tan dengan baik, dan aku tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk di masa depan," ucap dari Tan Yun. Lalu ratusan penjaga berbicara serempak, dan suara-suara itu mengguncang langit, "Jangan khawatir, Tuan Muda, bawahan mengerti," ucap dari para penjaga. Lalu kemudian pengurus rumah tangga kemudian berteriak, "Kita akan mendengar semua yang Tuan Muda katakan. Dan jika kita melanggar keluarga Tan saya, bahkan jika Anda jauh, kita akan dihukum," ucap dari pengurus rumah tangga. Mendengar kata-kata itu ratusan ribu warga kota, yang datang untuk melihat Tan Yun dari luar rumah Tan, tiba-tiba terkejut. Dan pada saat ini, tiba-tiba, tawa biadab terdengar di langit, "Hahaha, keluarga kecil di daerah kecil, berani mengatakan kata-kata seperti itu, orang tua ini akan menghancurkan keluarga Tan Anda hari ini," ucap seorang pria tua. Begitu orang tua itu selesai berbicara, lelaki tua berusia 60-an menginjak pedang terbang dan melayang di atas rumah Tan, menatap semua orang di keluarga Tan, matanya dipenuhi dengan keganasan. Melihat orang tua itu, Tan Yun berkata, "Alam penyempurnaan jiwa tingkat ke-9, ucap Tan Yun terkejut. "Pria besar, cepat lindungi semua orang." Auman singa merobek malam, dan singa naga emas muncul dari tas binatang roh Tan Yun, dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki,
dan membukanya sayap emasnya yang berkilauan melindungi semua orang di keluarga Tan di bawah sayapnya. Oh singa abu-abu tahap pertumbuhan tingkat ketiga, ucap dari pria itu. Ada sedikit kejutan di mata lelaki tua itu. Mengapa kamu datang ke keluarga saya untuk mencari masalah? Ucap dari Tan Yun sambil menatap lelaki tua itu seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Tidak peduli siapa lelaki tua ini, kamu hanya perlu tahu bahwa lelaki tua ini adalah orang yang akan membunuh seluruh keluargamu. Ucap dari lelaki tua itu. Mata lelaki tua berjubah hitam itu tajam dan tiba-tiba, dia memegang pedang di kanannya, tangan dan mengarahkannya ke langit, dan dipadatkan dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, pemilik dan penduduk kota di luar rumah Tan melarikan diri dengan panik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang kuat seperti itu akan datang ke keluarga Tan, berniat menjadi musuh. Tan Yun sangat cemas saat ini, jika saja keluarganya tidak berada di sisinya, dia bisa memerintahkan singa naga emas untuk bertarung dengan lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, singa naga emas harus melindungi keluarganya. Lalu setelah itu, Tan Yun segera menarik Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao, menaiki bagian belakang singa naga emas dan dengan keras berkata, pria besar, bawa semua orang dari keluarga Tan melarikan diri. Pria tua itu tertawa dan berkata dengan penuh dengan penghinaan, ada seorang lelaki tua di sini, hanya mengandalkanmu, semut alam pemurnian jiwa tingkat 9, untuk melindungi keluarga Tan, ucap dari pria tua itu. Lalu setelah selesai berbicara, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam sekitar umur 90-an datang dan menyerang pria tua yang akan menyerang keluarga Tan Yun. Siapa? Siapa kamu? Ucap dari pria tua jahat. Orang yang akan membunuhmu? Ucap dari pria berjubah hitam itu. Lalu setelah berbicara pria tua berjubah hitam itu langsung menebaskan pedangnya dan memotong pria tua jahat itu. Dan langsung saja mayat tanpa kepala itu berlumuran darah dan jatuh di depan singa naga emas. Terima kasih senior telah mengambil tindakan, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Senior, ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menatap langit malam. Dan setelah itu, seorang lelaki tua berusia 90-an keluar dari udara tipis. Tan Yun tidak bisa melihat basis kultivasi orang ini. Jelas, kekuatan orang ini setidaknya kesempurnaan agung alam jiwa, atau bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa wajah lelaki tua itu familiar, dan segera memikirkan sesuatu, dan membungkuk, mungkinkah kamu adalah kakak laki-laki De Lao, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa Tantai Zhongde memiliki kakak laki-laki yang tinggal di kota Huangfu Shengzong Xianmen Fang kantor pusat lelang yang bertanggung jawab atas Huangfu Shengxing. Dan lelaki tua itu agak mirip dengan Tantai Zhongde. Iya. Pria berusia 99 tahun itu mengangguk sambil tersenyum dan memandang Tan Yun dengan setuju. Master Sekte benar, Tan Yun memang orang yang berbakat, ucap dari pria tua itu. Tantai Zhongde adalah anak buah Tantai Zhong, karena lelaki tua ini adalah kakak tertua Tantai Zhongde, maka patriark di mulutnya secara alami adalah Master Sekte Tantai Xuanzong. Senior, saya tidak tahu apa yang diperintahkan Master Sekte. Kenapa Anda bisa datang ke sini sendiri? Ucap dari Tan Yun mengepalkan tangannya dengan hormat. Saya akan memperkenalkan diri, lelaki tua ini adalah Tantai Zhongkun. Master Sekte merintahkan lelaki tua ini untuk tinggal di sini untuk melindungi keluarga Tan dan melindungi keselamatan keluarga Tan, dan saya tidak tahu apakah Anda bersedia memberikan orang tua ini sebuah rumah, ucap dari Tantai Zhongkun. Tan Yun sangat gembira, karena Tantai Xuanzong yang emosional mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan. Apakah Master Sekte tahu bahwa aku memiliki banyak musuh di Huangfu Shengzong, sehingga mengirim orang yang begitu kuat untuk melindungi keluarga Tan, gumam dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun juga tahu bahwa Tantai Zhongkun, yang dapat mengelola kantor pusat Xianmen Huangfu, pasti orang kepercayaan Tantai Xuanzong. Tampaknya setelah dia menawari Tantai Xuanzong sebuah rencana, Tantai Xuanzong lebih menyukainya. Memikirkan hal ini, Tan Yun segera menyatakan kesediaannya. Tantai Zhongkun sangat kuat, di mata orang tua dan kakek Tan Yun, dia sudah abadi. Mereka tampak berhati-hati. Setelah itu, Tantai Zhongkun berkomunikasi dengan orang tua dan kakek Tan Yun, sehingga mereka tidak harus sopan di depannya. Dan beritahu Tan Yun, Ansin sedang berlatih di Huangfu Shengzong, dan keluarga Tan memiliki dia yang bertanggung jawab, dan tidak ada yang berani menyinggungnya.
Tan Yun tidak lagi khawatir dan bertanya siapa orang tua yang akan menyerangnya tadi, lalu setelah itu Tan Tai Zongkun berkata dengan niat membunuh, "Kamu tidak perlu khawatir, dia adalah kepercayaan dari Tao Jiwa Binatang dan dia adalah diaken dari garis keturunan Jiwa Binatang, yang bernama Jiang San." Jiang San, Taois Jiwa Binatang, saya mengerti. Saya telah menghapus Wu Feixiong, putra Taois Jiwa Binatang, tampaknya karena hal ini mengirim seseorang ke hancurkan keluargaku. Tan Yun Master Sekte memiliki harapan yang tinggi untuk Anda, dan Master Sekte juga tahu bahwa Anda memiliki banyak musuh di Sekte dalam. Karena itu, Master Sekte memerintahkan orang tua ini untuk datang dan duduk di rumah Tan, sehingga Anda dapat berkultivasi di Sekte dengan ketenangan pikiran, dan bisa melayani di masa depan, oleh karena itu Anda tidak boleh mengecewakan Master Sekte, ucap dari Tan Tai Zongkun. Junior mengerti, ucap dari Tan Yun dengan hormat, lalu setelah itu, Tan Yun berpikir bahwa ketika dia kembali ke Sekte, dia ingin menemukan Tan Tai Zongde untuk mendapatkan api, jadi Tan Yun bertanya dengan santai, "Senior, saya tidak tahu. Apakah Delao sekarang di Huang Fusuna?" ucap dari Tan Yun. "Tidak lagi." Tan Tai Zongkun berkata, "Orang tua ini dikirim ke sini oleh raja, dan saudara laki-laki kedua saya pergi ke kantor pusat Huangfu untuk mengambil alih posisi saya," ucap dari Tan Tai Zongkun. Tan Yun mengingatnya di dalam hatinya, karena ini adalah kabar baik, Tan Yun relatif akrab dengan Tan Tai Zongde, dan mendengar Tan Tai Zongde bertanggung jawab atas kantor pusat Huangfu, jadi Tan Yun akan memiliki lebih banyak kekuatan dan dapat memobilisasi sumber daya untuk menyediakan dirinya sendiri dengan api. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dan menginjak punggung singa naga emas bersama Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyi. Naga emas dan singa membawa mereka bertiga ke udara, berubah menjadi petir emas, dan dengan cepat menghilang ke langit berbintang. Setelah Tan Yun, Xiao dan Mu Mengyi pergi, Tan Tai Zongkun tinggal di Tan Mansion. Di depan Tan Changchun dan orang tua Tan Yun, Tan Tai Zongkun sama sekali tidak memiliki aura sebagai orang kuat. Dia seperti orang tua yang tidak berdaya. Dia memelihara burung di Tan Mansion sepanjang hari. Berita itu mengejutkan semua orang di kota Wang Yue. Dan 2 hari kemudian, singa naga emas dan mereka bertiga terbang ke pegunungan hukuman surgawi. 3 hari kemudian, ketika masih ada puluhan ribu mil jauhnya dari Huangfu Shengzong, Tan Yun dan kedua kekasihnya langsung menaiki perahu roh, dan menyingkirkan singa naga emas dan terbang kembali menuju gerbang gunung. 1 jam kemudian, perahu roh terbang di depan gerbang gunung Huangfu Shengzong. Tan Yun dan kedua kekasihnya mengeluarkan token identitas pintu dalam, sehingga diaken pintu luar yang menjaga gerbang gunung membuka alam rahasia Huangfu. Tan Yun dan ketiganya melewati pintu luar, dan di sepanjang jalan setelah memasuki pintu dalam, Zhong Wu Xiao dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun. Sekarang ada 16 hari tersisa sebelum kompetisi 9 divisi gerbang dalam, sekarang saatnya Xiao kembali ke divisinya. Setelah Zhong Wu Xiao mengusir perahu roh, Tan Yun mengeluarkan pedang terbang dan terbang menuju gerbang gunung Danmai bersama Mu Mengji. Tan Yun berpikir bahwa sekarang waktunya untuk membantu penyakit ayah Shen Subing. Tan Yun harus pergi untuk beberapa waktu, jadi Tan Yun menempatkan Mu Mengyi di Changling Xianshan, di mana ada banyak murid di kebun obat, jadi itu bagus, memiliki seseorang untuk mengurus Mu Mengyi. Setelah Tan Yun kembali ke Changling Xianshan, Dan Yu dan murid taman obat lainnya berkumpul dan memanggil kakak ipar perempuan kepada Mu Mengyi. Setelah banyak diteriaki, Mu Mengyi lambat laun menerimanya dan tinggal di rumah Tan Yun. "Mengyi, aku akan pergi sebentar, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu dapat yakin di sini dan menungguku kembali," ucap dari Tan Yun sambil mencium dahi Mu Mengyi dengan lembut. "Iya, aku akan tinggal di sini untuk berlatih selama ini. Kamu harus lebih memperhatikan keselamatan ketika kamu melakukan sesuatu. Aku akan menunggumu kembali," ucap dari Mu Mengyi. "Oke." Tan Yun sedikit sambil tersenyum, dan kemudian pergi meninggalkan rumah. Lalu setelah itu, Dan Yu menyapa Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Tan, aku punya kabar baik untukmu," ucap dari Dan Yu. "Ada apa?" ucap dari Tan Yun bingung. "Kakak Tan, kamu tidak tahu, 7,5 bulan yang lalu, ketika kami baru saja meninggalkan sekte selama 5 atau 6 hari,
cahaya kehidupan tetua ke-12 Luwu padam, dan orang tua itu telah mati, ucap dari Dan Yu. Pada awalnya, setelah Tan Yun melenyapkan Luwu, Tan Yun meninggalkannya di sebuah gua di luar divisi alkemia. Mendengar berita kematian Luwu, Tan Yun tentu saja tidak terkejut. Tapi Tan Yun masih berpura-pura tercengang, Luwu sudah mati. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Ucap dari Tan Yun. Tidak. Ketika aku kembali dari Sekte Abadi-Abadi, aku juga mendengar bahwa ayah Luwu, penatua keempat Xianmen Danmai, mencari selama setengah tahun, dan akhirnya tidak menemukan tubuh Luwu, ucap dari Dan Yu. Yah, siapa peduli, dia pantas mati, ucap dari Tan Yun. Oh, omong-omong, kakak senior Tan, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan kepadamu, Dan Yu berkata dengan cemas, fakta bahwa kamu menghapus satu-satunya putra Taois jiwa binatang dalam divisi keturunan binatang, Taois jiwa binatang telah datang ke divisi alkemia. 12 hari yang lalu, Taois jiwa binatang menemui kepala kita dengan niat membunuh, mengatakan bahwa dia akan membunuh kakak Tan, tetapi kepala Sen Subing langsung mengusir Taois jiwa binatang itu. Namun meskipun kepala menghormati Anda, tidak dapat dihindari bahwa Taois jiwa binatang pasti akan berusaha membunuh Anda. Aku sangat khawatir padamu. Anda harus berhati-hati. Aku khawatir bahwa Taois jiwa binatang akan membalaskan dendam kepada Anda, ucap dari Dan Yu. Mendengar ini, Tan Yun menepuk pundak Dan Yu, dan berkata, jangan khawatir, aku akan memperhatikan keselamatanku. Ucap dari Tan Yun. Dan Yu, kamu memberitahu semua saudara murid tukang, jangan beritahu berita tentang Mu Mengyi ada di sini, ucap dari Tan Yun. Lalu telah mendengarnya, Dan Yu mengangguk, dan memberitahu perintah Tan Yun kepada semua murid tukang untuk bungkam. Dan setelah itu, Tan Yun menatap Mu Mengyi, dan setelah menetap di Mu Mengyi, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Abadi Bingqing. 1 jam kemudian, matahari terbenam. Di Istana Bingqing Xianshan, seorang wanita mengenakan gaun bunga emas panjang, Sen Subing berdiri ramping di puncak gunung, menatap ke langit dan berkata, sungguh, sudah lama sekali sejak semua orang kembali, mengapa guruku belum juga datang, ucap dari Sen Subing. Sen Subing sangat cantik, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah Sen Subing sedikit lebih kurus. Tetapi itu menghilangkan pesonanya dan karena itu juga hanya membuat orang memiliki keinginan kuat untuk melindunginya. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutannya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.